tentang orang yang berpindah Islam, berpindah agama dari Islam menjadi kafir, murtad, itu sudah ada sejak zaman Rasulullah masih hidup. Sudah ada sejak zaman Rasulullah masih hidup. Di antaranya pada saat fitnah terjadi pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Sayyidah Aisyah difitnah sebagai wanita yang berzina, istri Rasul difitnah berzina. Istri Rasul difitnah berzina, maka pada saat itu bertepatan juga Allah menahan wahyu selama 3 bulan lamanya, hampir 3 bulan, sekitar itu. Menahan wahyu sekitar 3 bulan lamanya lebih. Untuk apa hikmahnya? Allah ingin menyaring keimanan orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pada saat fitnah itu bergulir, banyak orang yang menjadi murtad. Karena apa? Wah, ngapain ngikut-ngikut Muhammad, katanya. Tuh, istrinya saja berzina, katanya, nggak bisa dia jaga keluarganya saja. Begitu. Akhirnya banyak orang yang murtad, orang-orang munafik ternyata. Jadi orang yang memang walaupun hafal Quran, walaupun mereka itu ahli ibadah, tapi munafik hatinya. Jadi tidak tulus dalam menjalankan ajaran Islam. Jadi kalau pada masa Rasul hidup saja yang kembali murtad itu banyak, apalagi sekarang yang kita sudah sekian lama gak pernah jumpa dengan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bentengnya itu adalah ilmu. Bentengnya adalah ilmu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man aroda, atau idza aradallahu bihi khairan faqahahu fid din, atau may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, atau faqahahu fid din. Dalam beberapa riwayat berbeda katanya, tapi sama maksudnya. Man utawi sopone wong yuridi kang karep ing eman sapa Allahu Allah Ta'ala bihi ing ikulah man khairan ing dadi wong kang bagus, ing dadi bagus, faqahahu fid din, maka ngertiaken, mahamaken sapa Allah Ta'ala ing ikulah wong fid dini ing dalem urusan ilmu agama. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik, maka pasti Allah akan faqihkan dia, fahamkan dia terhadap agama. Jadi itu salah satu cara di mana Allah membuat hambanya menjadi orang yang baik. Maka alhamdulillah jenengan-jenengan anda yang selalu istiqomah hadir ke majelis ilmu dimanapun majelis ilmu itu berada, maka sesungguhnya Allah telah memberikan jalan yang mudah menuju surgamu, karena anda adalah orang-orang yang dicetak oleh Allah untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maka berarti bentengan keimanan itu salah satunya adalah ilmu dan amal soleh. Ketika kita semakin banyak ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, maka kita akan semakin terjaga dalam keimanan. Sedangkan kalau ilmunya sedikit, mudah sekali untuk menjual agamanya, keimanannya mudah luntur. Terlebih jika pada kenyataannya dalam kondisi ekonominya berkurang, kadal faqru, bukan kadal Mesir, kadal faqru ayyakuna kufran. Seringkali, kadangkala orang yang fakir itu melepaskan agamanya karena kefakirannya.
menjual agama karena kefakiran, karena butuh. Maka kita yang muslim, laki-laki ataupun perempuan, saya dorong Anda sekalian untuk maju dan menjadi pelaku sejarah untuk menjadi seorang muslim yang tangguh. Siap? Jangan malas. Mau 10 kali ganti presiden juga kalau malas tetap kismin. Bener? Tetap susah. Tapi orang yang punya dedikasi, kerja keras, yang dari karyawan biasa, yang dari office boy, yang dari supir, jadi bos punya perusahaan, itu bukan sedikit, banyak. Banyak. Ya. Ini yang bikin majelis nih. Yang punya perusahaan nih, perusahaan tiang-tiang pancang. Tadinya karyawan tukang las tadinya. Sekarang jadi bos, mempekerjakan tukang las, bikin tiang pancang di tol tuh. Tiang-tiang monorel. Ini bikin tiang-tiang majelis ini yang gede-gede. Punya perusahaan konstruksi, Pak Haji Karyanto. Kemudian juga ada di Tanjung Priuk yang jadi bos minyak, bos tanker, ada yang punya perusahaan kapal, tadinya sopir, punya perusahaan pembuatan kapal pesiar. Hebat kan, di Batam, orang Subang. Orangnya tadinya sopir, kemudian dari sopir ke dok itu bengkelnya kapal-kapal tanker, ngerokin kapal, dicat ulang, dielas, diperbaiki. Malah jadi punya perusahaan pembuatan kapal pesiar di Batam. Orang Subang, orang Cipendei. Tuh, ya. Maka dengan izin Allah dan ada dedikasi yang kuat dari kita, ikhtiar dan doa, ikhtiar kasbi dan ikhtiar tajrid bisa tercapai.